Pep Guardiola sampaikan pembelaan untuk Haaland. Bomber andalan Manchester City Erling Haaland dinilai mulai melempem pada musim ini. Namun Pep Guardiola justru menyampaikan satu peringatan. Ia menjadi salah satu penyerang terbaik yang ada saat ini. Hal tersebut bisa dilihat dari kontribusinya sepanjang musim 2022-2023 lalu bersama Manchester City. Haaland pun sukses mengantarkan mereka meraih treble winners dengan memenangkan trofi Liga Inggris, Piala FA, dan Liga Champions. Penyerang asal Norwegia tersebut menjadi pusat permainan Manchester City di berbagai kompetisi. Menurut data Transfermarkt yang dikutip, Haaland bermain sebanyak 53 kali untuk The Citizens di lintas kompetisi. Dari 53 pertandingan itu, ia pun berhasil mencetak 52 gol. Artinya, ex-penyerang Borussia Dortmund tersebut hampir selalu mencetak gol di setiap laga Manchester City. Akan tetapi, performanya dinilai mulai melempem pada musim 2023-2024 ini. Masih menurut data dari Transfermarkt, Haaland sepanjang musim ini telah bermain sebanyak 13 kali. Namun penyerang berusia 23 tahun tersebut baru mencatatkan 9 gol. Jika dibandingkan dengan musim lalu, jumlah gol Haaland jelas sangat jauh berkurang. Pada musim lalu saja, ia bahkan sudah mencetak 19 gol hanya dalam 13 laga awal di berbagai kompetisi untuk Manchester City. Dari cuitan Fabrizio Romano, Guardiola menyampaikan bahwa Haaland memang menerima ekspektasi yang tinggi. Namun Pep Guardiola mengaku bahwa anak asuh kesayangannya tersebut bisa mencetak gol lebih banyak lagi. Bahkan pelatih asal Spanyol itu yakin bahwa Haaland akan bisa menciptakan gol lebih banyak daripada musim lalu. Ekspektasi sangat tinggi, tetapi dia menanganinya dengan sangat baik, ucap Guardiola. Dia tahu dia bisa saja mencetak lebih banyak gol lagi di babak penyisihan grup 9 partai di Liga Champions. Gara-gara ini, Man City seperti naik roller coaster. Josep Guardiola mengakui bahwa tuntutan untuk memenangkan treble telah membebani para pemain Manchester City. Ia tak memungkiri bahwa dengan beban seperti itu membuat penampilan anak asuhnya sedikit mengalami penurunan performa. Seperti yang diketahui, Man City sudah tersingkir dari Carabao Cup dan mengalami kekalahan beruntun di Premier League sebelum jeda internasional baru-baru ini. The Citizens mengalami hasil minor pada saat berjumpa Wolverhampton dengan skor 2-1 pada pekan ke-7. Dan mereka takluk atas Arsenal dengan skor tipis 1-0 pada laga lanjutan pekan ke-8. Kyle Walker dan kolega baru kembali ke jalur kemenangan dengan memetik hasil positif 2-1 atas Brighton pada hari Sabtu. Namun Guardiola mengakui bahwa telah terjadi penurunan intensitas secara alami setelah akhir yang luar biasa di musim lalu. Pep Guardiola musim lalu berhasil menorehkan tinta emas bersama Man City setelah ia berhasil mempersembahkan treble dan menjadikan prestasi tersebut sebagai pencapaian terbaik selama berdirinya klub. Namun ia tak menampik bahwa telah terjadi penurunan intensitas secara alami setelah akhir yang luar biasa di musim lalu. Treble memiliki pengaruh pada kami semua, termasuk saya. Jadi sekarang kami harus berada di sana, dekat bulan demi bulan untuk tiba di saat-saat penentuan akhir di akhir musim dekat dengan lawan untuk mencobanya lagi. Jelas Guardiola. Saya katakan berkali-kali, tidak ada yang bisa memenangkan 4 gelar Premier League berturut-turut, tidak pernah. Itu menunjukkan betapa sulitnya untuk meraihnya. Kevin De Bruyne terancam dijual Man City. Tampil terakhir kalinya di Burnley pada ajang Liga Inggris, Kevin De Bruyne kini menghadapi masa depan yang suram setelah Manchester City berencana menjual kapten Belgia mereka itu. De Bruyne cedera pada laga di Turf Moor hanya dalam waktu 22 menit saja sejak sepak mula pada pertandingan 11 Agustus 2023 lalu tersebut. Kini perkembangan terakhir menunjukkan sang bintang 32 tahun itu mungkin akan dijual oleh The Skies Blues. Kini perkembangan terakhir menunjukkan sang bintang 32 tahun itu mungkin akan dijual oleh The Sky Blues. Habis manis, sepah dibuang. De Bruyne didatangkan dari Wolfsburg di Liga Jerman pada tahun 2015. Dan dia sudah mengabdi bagi skuad The Citizens sejak saat itu. Mula-mula di bawah Manuel Pellegrini, dan pada akhirnya menjadi salah satu prajurit terbaik di bawah arahan Pep Guardiola.
Ia sudah tampil sebanyak 358 kali bagi City di semua kompetisi, mencetak 96 gol dan memberi 153 assist. Angka-angka itu sudah menunjukkan figurnya tidak tergantikan. Namun seringnya ia mengalami cedera telah menimbulkan sedikit keprihatinan di kalangan petinggi klub. Dan kini suara-suara yang menganjurkan ia dijual sudah lebih banyak daripada yang menginginkan gelandang itu dipertahankan. Manchester City terlihat baik-baik saja tanpa sang gelandang merangkap playmaker mereka itu. Julian Alvarez sudah bertindak sebagai pengganti yang sepadan bagi De Bruyne. Cedera De Bruyne seperti berkah di balik musibah bagi sang pemain Argentina berumur 23 tahun itu. Coba lihat sumbangannya bagi klub sejak sang playmaker cedera. Ia sudah tampil sebanyak 9 kali di ajang Premier League sejak akhir Agustus 2023 lalu, seluruhnya sebagai starter. Man City belum izinkan Julian Alvarez pergi. Rencana Barcelona memboyong Julian Alvarez tampaknya tidak akan mudah, sebab Manchester City belum memberi restu bagi sang pemain untuk hengkang dalam waktu dekat. Ia baru-baru ini masuk dalam incaran Barcelona. Pemain berusia 23 tahun itu diproyeksikan untuk menjadi pengganti Robert Lewandowski yang semakin menua. Walaupun belum jelas kapan Barcelona akan mendekati Alvarez, ada kemungkinan pergerakan itu dilakukan di bursa transfer musim panas 2024 nanti. Barcelona sendiri kabarnya akan memanfaatkan klausul pelepasan yang ada di dalam kontraknya. Ia bisa ditebus seharga 50 juta euro. Laporan dari Visazes meyakini Man City belum mau berpisah dengan Alvarez di akhir musim 2023-2024 mendatang. Ia sendiri dianggap menjadi pemain penting untuk menjaga kedalaman dan kualitas lini depan tim. Sekalipun ia masih jadi pilihan kedua setelah Erling Haaland. Man City sendiri menilai Alvarez punya potensi untuk menjadi penyerang yang lebih tajam di masa mendatang. Itulah sebabnya di awal tahun 2023 lalu kontrak baru diberikan kepadanya hingga tahun 2028. Rencana Man City untuk tidak melepasnya sebenarnya sejalan dengan sang pemain. Kalau tidak, tentu saja sodoran kontrak baru tersebut tidak diterimanya. Namun Barcelona tetap punya kans untuk merekrutnya menggunakan klausul pelepasan tadi. Syarat awalnya, Barcelona harus bisa meyakinkannya untuk bergabung. Kalau Barcelona benar-benar bisa menjamin menit bermainnya, nanti jauh lebih banyak dibandingkan di Man City. Bukan tidak mungkin Alvarez pun mau pindah ke sana.